Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Anda yang mencari-cari video saya kemarin yang beberapa menit viral ratusan ribu viewer. Indonesia akan difungsikan dengan yang sama, hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Lek panjenengan memang tidak berkenan dengan kepimpinan beliau, kebijakan beliau, dongakno. Doakan pemimpin. Dongakno. Tidak usah gitu, Beb. Tidak usah melemahkan perjuangannya Habaib yang lagi sama Habib Rizik. Jangan. Paham? Ya wis, aja baper. Karena apa? Ketika diajak nahi mungkar, dia akan berhadapan dengan figur pejabat yang sering memberikan dia jalan untuk lolosnya proposalnya. Kurang lebihnya begitu. Saya tidak mau ini ditutup-tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga duafa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap pemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang. Artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Anda yang mencari-cari video saya kemarin yang beberapa menit viral ratusan ribu viewer. Karena ini adalah salah satu prinsip bagi kami. Ketika itu informasi sebagaimana itu pengkanteran opini dalam masalah menjaga akidah umat, ini harus kita jadikan, kita luncurkan secara objektif. Artinya kita hanya bisa mengingatkan apapun yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh kita. Dalam hal ini video kemarin adalah Habib Hussein, ya, di mana di dalam kesempatan tersebut seolah-olah Habaib mulai diadu domba, mulai diadu. Ada permainan politik divide and emperor. Indonesia akan difungsikan dengan yang sama, hati-hati. Kita harus jaga sama-sama Pak Jokowi. Lek panjenengan memang tidak berkenan dengan kepimpinan beliau, kebijakan beliau, dongakno. Doakan pemimpin. Dongakno. Tidak usah gitu, Beb. Tidak usah melemahkan perjuangannya Habaib yang lagi sama Habib Rizik. Jangan. Paham? Ya wis, aja baper. Tolong dong jelaskan, pakai data bicara itu. Jangan pakai prasangka sok-sokan wali, ndak ada sudah, Beb. Wali itu ndak suka sosial media, Beb. Wali ndak suka eksis di sosial media, Beb. Assalamualaikum. Ya Allah, antum kalau mau ceramah, foto ceramah, mau jadi Habib yang wali-walian ndak apa-apa. Ya waduh, Beb, tolong, Beb. Yang ada di pihak Habib Rizik ini juga Habaib. Jangan sampai begini, Beb, memecah belah, Beb, ya. Kemudian ulama dikasih makan. Mereka akan menjadi ulama-ulama pemerintah atau ulama-ulama plat merah. Habaib seperti itu juga. Jadi di situ bagaimana semuanya dipecah dan dibelah. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan video itu segera kami tarik ketika sudah ada klarifikasi. 1. Kemudian ada upaya perbaikan diri. 2.
kemudian ada indikasi-indikasi kemaslahatan ke depan, ini harus kita tarik. Kita tidak peduli itu video mau viral atau gimana, kita tetap tarik dalam waktu seketika ketika pengambilan keputusan itu harus kita ambil secara bulat. Maka pada kesempatan ini memang beginilah masalah perjuangan dan dakwah. Saya akan menyampaikan salah satunya, kami mendapatkan masukan dari guru-guru kami, baik di dalam kota maupun di luar kota, para habaib-habaib. Salah satunya ada pesan Habib yang masuk kepada kami, salah satu guru kami, di dalam mentahkikkan, meyakinkan bahwa ini adalah salah satu langkah yang tepat. Kita mencabut dan kita mengetahui bahwa upaya kemaslahatan ini sedang dibangun dengan baik dan sempurna li'azzil Islam wal muslimin. Saya menyampaikan kepada Anda, ini salah satu nasihat daripada guru kami, salah satu tokoh Habib di Jawa Timur. Kalau boleh saran, video masalah Habib Hussein itu sudah selesai. Artinya satu, Habib Hussein mengklarifikasi dan juga sudah ditelepon oleh beberapa habaib banyak pihak termasuk FBI sendiri. Karena di situ menyindir-nyindir kurang lebihnya di masa-masa euforia, di masa-masa rame-ramenya Habib Rizik ceramah, kemudian ada apa istilahnya semacam gap dengan istana, dengan Bapak Jokowi, kurang lebihnya begitu, dengan pemerintahannya kurang lebihnya begitu. Di situ kita tegaskan, Habib mengatakan seolah-olah ada yang ingin merongrong negara. Siapa? Menjadi presiden ya digulingkan. Ini mencoba Indonesia akan diruntuhkan. Hati-hati Pak. Berulang kali Indonesia ini akan diruntuhkan. Mulai zamannya Pak Harto sampai zamannya B.J. Habibie, zamannya Mbah Gus Dur, terus ini zamannya Pak Jokowi. Hati-hati. Presiden kita bagaimanapun juga harus kita jaga. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya betul saya sepakat dengan Habib Haidar Al-Habsyi yang datangnya dari Jember, mengatakan kalau memang ada seperti itu jangan blunder, sebutkan siapa yang mau memecah belah. Misalkan PKI, ya sudah sebut aja PKI. Jangan remang-remang sehingga apa? Digelontorkan kepada umat satu opini yang menyesatkan. Balun modilun adalah satu profesi yang tidak boleh ada di dalam agama kita. Orang sesat dan menyesatkan itu tidak boleh. Apalagi beliau masih bukan orang sesat seperti itu. Saya sampaikan satu. Yang kedua, sebetulnya Habib Hussein itu cinta Habib Rizik. Hanya pada waktu itu ada sabaqul lisan. Jadi dia terucap dengan tidak sadar menyebut nama Jokowi. Mohon maaf, harus kita klarifikasi hari ini juga bahwa ini bukan masalah dengan Jokowinya, tidak. Tapi ini masalah yang harus kita dudukkan secara objektif. Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun dia, bahkan orang tua kita pun ketika melaksanakan kemungkaran kita harus cegah dengan cara kita. Siapapun yang memimpin, entah Pak Prabowo, Pak Jokowi, Pak Bu Mega, kemudian Pak Soeharto, siapapun ketika kebatilan kita harus objektif menentang kebatilannya, bukan orangnya. Ini yang kita sampaikan. Dalam hal ini Habib Rizik serta-merta melawan adanya kriminalisasi tokoh dan ulama, ketidakadilan, ketimpangan sebagaimana di dalam Omnibus Law yang didemo berhari-hari, berlanjut insya Allah sampai saat ini. Ini adalah salah satu jeritan hati rakyat yang sampai saat ini belum ada uluran tangan dari pemerintah. Semoga ada jalan keluar ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, beliau menyampaikan ini adalah ada salah satu unsur ketidaknyamanan mungkin. Ketika menyampaikan kita harus membela rezim misalkan, ada karena kedekatan dengan tokoh misalkan. Ada rasa tidak nyaman. Masya Allah, memang ini adalah salah satu simalakama kadang kepada kita. Kenapa kita harus betul-betul jaga dengan orang yang bisa menjerumuskan kita kepada mengajak kita secara samar-samar atau secara terang-terangan kepada kebatilan atau mendukung kebatilan bahkan sekalipun. Salah satunya, kenapa para tokoh-tokoh yang biasa menerima bantuan dan proposal, yang mengajukan proposal, bahkan naudzubillah yang menjilat sana menjilat sini, bahkan ini sangat tidak bisa diajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf ya, tapi nahi mungkar tidak. Karena apa? Ketika diajak nahi mungkar, dia akan berhadapan dengan figur pejabat yang sering memberikan dia jalan untuk lolosnya proposalnya. Kurang lebihnya begitu. Saya tidak mau ini ditutup-tutupi.
tapi kita akan berbicara fakta dan nyata adanya. Misalkan salah satu contoh, ini ada amar ma'ruf nahi mungkar, kita suarakan kepada tokoh-tokoh, keluarga saya, kepada saudara-saudara saya. Berapa yang datang? Dihitung jari. Ketika melawan, ayo di sini ada upaya LGBT muncul, LGBT misalkan, upaya-upaya paham komunisme bangkit. Mereka hanya diam saja, hanya memberikan kesempatan kepada kami untuk jalan. Ini salah satunya. Memang kata Nabi SAW diriwayatkan oleh Anas bin Malik, disampaikan dari beliau radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun al-qabidu 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Ini kata Nabi. Jadi suatu saat memang akan datang semakin nyata, semakin terang-terangan di masa manusia bagaimana orang yang betul-betul memegang prinsip objektif kepada keagamaannya, memegang betul kepada agamanya, memegang betul kepada keistiqomahannya, maka itu kal qabidi 'alal jamr. Sebagaimana dia memegang bara api. Bagaimana memegang bara api? Ini amanah, harus pegang bara api. Dipegang panas, tidak dipegang lepas. Ini adalah simalakama memang. Ketika kita mau menjaga diri, maka jagalah jarak dengan orang penguasa yang bisa mengatur kita sendiri. Dan ini salah satunya juga, kita jangan sekali-kali makan sepeser pun dari penguasa. Karena ketika ulama sudah makan sepeser dari penguasa, lidahnya sudah tidak tajam lagi, dia sudah menjadi tumpul, dia sudah tidak akan bisa mengingatkannya kepada jalan kebenaran dan mengingatkannya ketika para pejabat-pejabatnya lalai dan lupa. Padahal itu adalah tugas daripada ulama, tugas mulia, warisan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ketika kita menyampaikan kepada tokoh semuanya, mari kita kembali terang-terangan, buka diri, buka hati Anda. Tokoh dimanapun Anda berada, bersatu semuanya. Muhammadiyah, FPI, Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, semuanya umat Islam bersatu, jangan gengsi. Boleh Anda berbeda pendapat dari kemarin, ngotot-ngotot tentang pendapat Anda. Tapi sampai saat ini saya tekankan bahwa buang rasa gengsi itu. Untuk apa? Untuk membuang kemunafikan kepada Rasulullah. Artinya jangan sampai Anda mengatakan saya cinta Rasulullah, tapi egoisme Anda ditanam baik-baik dalam diri Anda. Rasa gengsi Anda, oh bagaimana harga diri, buang jauh-jauh harga diri Anda ketika ini berkenaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan Islam dan muslimin. Di dalam satu riwayat, di dalam satu ayat Al-Quran disebutkan Nabi Nuh bagaimana berkali-kali menyerukan kepada anaknya yang tidak mau diajak untuk Islam, untuk ikut kepada agama Allah. Dan di situ anaknya dengan besar gengsinya, dengan stubbornnya, keras kepalanya, gengsi yang ada dalam hatinya sebenarnya menerima terhadap apa yang disampaikan oleh sang ayah, yaitu Nabi Nuh. Anak Nuh sedang tergenang di dalam air. Dia dipanggil oleh ayahnya, "Ya bunayyar kam ma'ana." Kesini anakku, ayo naik ke sini, naik bersama saya supaya selamat. Tapi rasa gengsi di dalam hatinya itu masih ditanam, sehingga anaknya Nabi Nuh tidak selamat karena dia mempertahankan gengsinya daripada kebenaran dan tidak objektif. Maka sekali lagi kita sampaikan, mohon maaf kepada Anda semuanya yang mencari-nyari video yang kami sebar, yang kami upload kemarin dan sudah kami tarik. Dan ini adalah salah satu langkah, semoga ini menjadi kebaikan, kemaslahatan dan bersatunya habaib, dan tidak mudah dipecah belah lagi, dan tidak mudah dipecah belah baik ulamanya, baik tokohnya, baik aktivis Islamnya, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan dan cengkraman cukong-cukong yang tidak bertanggung jawab, penjajah secara sirron dan tersembunyi di balik pemahaman kita, karena kita dicekoki dengan hal-hal yang di luar tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan menjaga NKRI ini. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.